Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatiani, mahasiswa STAIM Klaten semester 1. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat video liputan tentang bagaimana tanggapan warga terdampak mengenai pembangunan proyek jalan tol Jogja Solo yang akan segera dimulai. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informatika dan Komunikasi tertanggal 13 Oktober tahun 2020. Program pembangunan jalan tol Jogja Solo yang beberapa tahun lalu dicanangkan pemerintah Joko Widodo akhirnya mendapatkan persetujuan warga yang terdampak proyek jalan tol ini setelah sebelumnya menuai penolakan dan protes warga. Sesuai SK Gubernur nomor 590/48 tahun 2020 tertanggal 15 September 2020, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo telah menetapkan lokasi-lokasi yang terdampak proyek ini, yaitu ada sekitar 50 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Klaten. Di Kecamatan Jogonalan sendiri ada 18 desa. Sebanyak 8 desa akan terdampak proyek ini, yakni Desa Wonoboyo, Somopuro, Tangkisan, Dompyongan, Joton, Tambaan, Perawatan, dan Desa Ngranting. Saat ini saya sedang berada di Dusun Beladu, Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Klaten, salah satu desa terdampak proyek jalan tol Jogja Solo. Bagaimana tanggapan warga terdampak? Marilah ikuti wawancara saya bersama beberapa penduduk di desa ini. Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai akan adanya pembangunan jalan tol Jogja Solo yang akan segera dimulai ini? Kalau menurut kami keluarga kami terutama dan juga warga sekitar sebenarnya berat ya untuk meninggalkan, apalagi yang sudah dari kecil tumbuh di sini di Desa Beladu ini mungkin akan berat untuk meninggalkan. Tapi ya seperti kita tahu bahwa tanah, bumi, air sepenuhnya milik negara. Jadi ketika kita dibutuhkan, apa yang kita miliki dibutuhkan oleh negara, kita harus siap. Jadi ya kami sekeluarga sudah awalnya agak sedih gitu ya, menentang seperti apa, tapi lama-lama nggak rela gitu ya Bu? Seperti tidak rela harus meninggalkan, sudah akrab dengan tetangga. Tapi ya itu tadi, karena segala sesuatunya milik negara, ketika dibutuhkan ya insya Allah kita berusaha ikhlas. Kalau akhir-akhir ini sudah mulai merencanakan besok mau seperti apa, seperti itu. Masya Allah. Nah, kalau untuk relokasi nih Bu, kalau pindah rumahnya itu ada wacana dari pemerintah untuk merelokasi warga dijadikan satu tempat, atau warga cari sendiri itu Bu rumahnya untuk pindahnya besok? Kalau dengar-dengar ya Bu, setelah sosialisasi belum ada wacana relokasi dari pemerintah. Kalau wacananya adalah untuk mencari sendiri tempat yang akan dihuni berikutnya setelah tempat kami terkena proyek jalan tol ini. Jadi tidak ada relokasi dari pemerintah. Oh, jadi tiap kakak itu pindah sendiri gitu ya, Bu, cari tempat sendiri? Ya seperti itu. Kalau wacananya seperti itu ya Bu, jadi belum ada wacana untuk relokasi. Jadi setiap kakak yang pindah nanti berusaha untuk mencari tempat tinggal di mana. Jadi nanti cerai-berai Bu. Iya, wah, jadi tetangganya pindah. Iya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Terus kemarin sempat ada sosialisasi dari pemerintah nggak Bu? Itu ya, sudah berapa kali ya? Sosialisasi dari pemerintah sudah 2 kali sepertinya ya. Jadi yang berangkat keluarga kami, saya tidak berangkat, jadi sepertinya 2 kali untuk sosialisasinya kemarin. Terus sampai saat ini sudah masuk ke tahap apa Bu ini Bu? Ini baru tahap pemasangan patok ya. Oh, yang ini ya, yang kan patoknya dari ini bambu. Sekarang sudah diganti patok yang besi yang yang warna merah itu. Ya. Kalau warna merah tadi ada saya lihat juga warna kuning, itu bedanya apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Kalau saya sendiri kurang tahu ya Bu, tapi dengar-dengar ini kalau patok yang kuning itu yang di dalam, di as dalam, kayak ini batas pinggiran. Jadi nanti yang sebelah sini itu nggak kena, yang di sebelah dalam kena, yang sebelah luar itu sudah. Oh, batas luarnya ya Bu ya. Oh. Setahu saya seperti itu. Iya. Nah, untuk itu nanti ya Bu,
harusnya dapat gantinya uang ya Bu, itu tanah sama bangunannya. Kalau wacananya iya Bu, kalau Mbak, kalau wacananya daerah kita ini nanti digantinya dalam bentuk uang ditransfer untuk tanah, bangunan beserta mungkin aset-aset yang ada. Oh itu ya, nanti. pohon-pohon juga Ya, itu Bu. itu, Oh. kabarnya seperti itu, tapi belum sampai ke tahap penghitungan, belum sampai ke tahap seperti itu. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Oh ya. Tapi wacananya seperti itu. Untuk di keluarga Ibu sendiri yang terdampak itu ada sawah atau aset yang lainnya nggak Bu selain rumah dan kebun mungkin? Kalau tempat keluarga kami sendiri ini kebun, tapi tidak kebun dan rumah ada kena ya, tapi tidak Ya. semua. Jadi seperti patoknya di sini ya, jadi nanti bagian kamar mandi itu tidak kena ya. Jadi Oh. nanti ada sisa. Jadi luasnya di sini itu 1.200, kalau nggak salah 1.200 ya. Pokoknya sisanya itu 200-an meter Mbak. Oh. Jadi sekitar kamar mandi ini. Jadi Mbak. yang Nah, sisanya itu nggak dibeli gitu Bu? sepertinya tidak. Oh gitu. Sesuai yang dibutuhkan. Oh iya seperti iya itu. iya iya. Terus persiapan apa nih yang udah dipersiapkan Ibu dan keluarga untuk pindahan mungkin? Kalau persiapan secara real belum ada ya Mbak, karena kan baru masih sosialisasi untuk mengefikkan ganti rugi dan harus pindahnya kapan kan belum. Tapi ya kami baru, kalau kami dan warga sekitar itu baru merencanakan, kalau besok jadi digusur mau pindahnya kemana, misalnya depan rumah saya mau pindahnya ke sawah karena kan ada sawah yang tidak digusur, bangun seperti lagi itu, gitu ya Bu. Kalau tempat saya mungkin pindah ke daerah asal bapak saya, karena daerah ibu saya kan sini. Oh iya, yang sudah ada rumah di sana? Ya, baru ada wacana-wacana seperti itu Mbak. Oh Kalau gitu. untuk persiapan secara fisik di packing Belum ya? belum ada, Oh iya. karena masih Belum tahu masih rencana lama. kapan gitu ya Bu? Desas-desusnya sih Oh sudah. Desember. Oh Nanti sudah. mulai apa namanya, ganti ruginya, terus 3 bulan ke depan baru sudah bersih desas-desusnya seperti Oh itu begitu. Mbak. Tapi untuk- belum jelas. belum jelas karena belum ada sosialisasi lagi. Oh ya. Terima kasih Bu. Semoga nanti berjalan dengan lancar Amin, dan dimanapun insya Allah. ditempatkan semoga itu yang terbaik. Amin insya Allah. Terima Makasih, kasih Mbak, doanya. ya. Oke, kepala sekolah yang sekolahannya ikut terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo itu, apakah tanggapan Ibu Kepala Sekolah tentang rencana pemerintah ini? Tanggapannya hanya bisa menerima karena sekali lagi itu kebijakan dari pemerintah. Jadi ya kami hanya bersiap-siap dan berdoa sebaik-baiknya agar besok ketika pindah kami bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Kalau untuk sekarang ini kami bersiap-siap ya, beres-beres tempat dan mainan-mainan agar ketika pindah persiapannya nggak terlalu banyak. Masya Allah, jadi menerima ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terus pertanyaan kedua, untuk tempat relokasi nanti ya Bu, itu sekolah ini kan merupakan fasilitas publik ya Bu yang penting. Nah, apakah ada relokasi dari pemerintah atau pihak sekolah mencari tempat berpindah sendiri? Qadarullah kalau di Tamiya itu untuk guru kepala sekolah kami hanya bertanggung jawab untuk pengajaran atau KBM di sekolah. Jadi untuk masalah relokasi, tempat pindah kemana dan lain-lain itu kami serahkan kepada penyelenggara. Jadi untuk gimana selanjutnya, apakah kita mencari sendiri atau dicarikan, kami belum tahu. Jadi kita hanya fokus mengajar dan membantu berdoa saja. Iya. Ya, jadi fokus ke anak-anaknya ya Bu ya. Jadi kalau yang itu belum tahu gitu. Oh iya. Selanjutnya, apakah harapan dari Ibu Kepala Sekolah nih dengan adanya pembangunan jalan tol nanti? Karena jalan tol nggak bisa kita tolak juga, jadi ya semoga untuk jalan tolnya semoga tambah berkah lah ya. Soalnya ini yang dikorbankan juga lumayan banyak gitu dari saya. Ya pokoknya yang terbaik lah. Masya Allah. Nah, ini di sekolah sendiri sudah dipasang ya Bu patok-patoknya ya? Iya sudah. Ini ada 1 dan di sana ada 2. Oh ya, ini sudah lama Bu pemasangannya? Mungkin bulan-bulan kemarin sampun. Jadi mulai pindahnya itu dari mulai kapan ya Bu? Kalau sudah ada sosialisasi, apakah sudah ada sosialisasi dari pemerintah desa? Sekali lagi karena kami hanya fokus mengajar, jadi saya kurang tahu. Nah, terus kemarin itu yang berangkat pun dari pihak penyelenggara. Oh iya, Jadi begitu. mohon maaf, nggak bisa
menjawab. Tapi kayaknya sudah sosialisasi. Untuk pindahnya kapan saya kurang tahu. Mungkin November akhir, saya juga belum bisa memastikan. Baik, terima kasih. Pokoknya yang terbaik aja ya Bu ya untuk sekolah. Amin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.